Kabar ini, kabar terkabar. Itu Pak, ya saya tidak mau membahas yang soal pemanggilan itu sudah banyak yang membahas. Tapi oke. kira-kira waktu itu ya, Hmm. saat mau disandingkan dengan Presiden Jokowi incumbent ya, Hmm. apa yang ada di pikiran Pak Mahfud dalam konteks apa yang akan dilakukan untuk Indonesia? Ada nggak bayangan Ada. waktu itu? Apa misalnya Pak? Dan itu pesannya Pak Jokowi juga. Hmm. Saya perlu penegakan hukum. Karena ini sekarang Pak Jokowi kan banyak ke ekonomi ya, infrastruktur apa. Kadang-kala hukum itu sudah habis rapat, nanti kalau tidak ada gerakan-gerakan apa-apa, terlena semua, baru kaget lagi. Ini saya perlu pengawasan yang kontinue. Itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi melalui Pak Pratikno. Gitu. Dan pesannya Pak Jokowi, Pak Mahfud, kalau nanti jadi calon, akan banyak orang menawari uang. Jangan mau sepeser pun. Seluruh biaya pencalonan, kampanye dan sebagainya sudah diurus oleh tim kepresidenan Pak Jokowi pada waktu itu. Karena memang banyak waktu itu yang bawa tas itu begitu ya. Iya, ada yang diantar sepolitisi bawa tas, Pak ini sumbangan untuk kampanye. Saya nggak boleh, saya bilang. Bapak kan butuh, dipakai aja gitu. Banyak yang gitu. Nah itu sudah diingatkan sebelumnya. Jangan mau. Pak Jokowi langsung. Iya lewat Pak Pratikno. Oh lewat Pak. Nah bahwa Pak Pratikno Pak Jokowi betul-betul mencalonkan saya itu sesudah nggak diumumkan sore bahwa saya tidak jadi, orang kan kaget semua. Saya dipanggil Pak Jokowi ke istana memberitahu Pak Mahfud ini terpaksa terjadi. Saya yang merencanakan bahwa Pak Mahfud wakil saya sampai tadi siang, gitu. Karena hasil survei, pendapat para tokoh dan sebagainya. Tapi pada jam terakhir itu pimpinan partai minta diganti. Ya, yang 3 orang bertemu itu ya Pak Mahfud ya. Sementara kalau saya tetap bertahan Pak Mahfud, kalau salah satu dari ini keluar dari koalisi dan membentuk koalisi baru bersama, waktu itu taruhlah disebut Pak GN, Gatot Nurmantio, akan jadi 3. Ya kan, jadi 3 bisa pertarungan ketat, bisa 2 putaran. Gitu. Jadi itulah nanti Pak Mahfud masih banyak kerjaan di kabinet, gitu. Tidak harus wapres, tapi nanti tetaplah bersama saya gitu. Nah, itu yang dikatakan Pak Jokowi di saat pengumuman sudah. Oleh sebab itu saya katakan Pak Jokowi, Pak, seumpama saya jadi Pak Jokowi, saya mungkin melakukan hal yang sama. Saya bilang, enggak, saya akan terima usul partai daripada situasinya kacau gitu. Oleh sebab itu bagi saya yang penting Pak Jokowi mengatakan sendiri kepada saya bahwa saya memang waktu itu diminta gitu atas perintah Pak Jokowi kepada Pak Pratikno, Pak Teten dan Pak Pramono Anung. Ya sudah Pak, selesai. Saya pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja orang ribut. Ini apa yang terjadi? Kok Pak Mahfud sudah dipanggil kok ini? Saya sudah berkata saya tidak akan memberi penjelasan apapun karena saya sudah dapat penjelasan dari Pak Jokowi dan saya sudah umumkan saya tidak kecewa gitu ya. Tidak sakit tapi ya kagetlah saya bilang. Gelo Pak. Iya gelo bener enggak? Karena begini saya katakan saya ini diminta jadi calon wakil presiden lalu batal. Kan tidak kehilangan apa-apa. Ya. Lalu saya cerita Bung Karno berkuasa 20 tahun kekuasaannya dirampas. Ya. Betapa sakitnya itu saya cuma jadi dinaik. Bung Karno udah di atas diturunkan. Presiden Soeharto. Ya. 32 tahun seperti kaisar sampai bulan 11 Maret dianggap seluruh rakyat Indonesia 100% mendukung dia. Hanya 2 bulan kemudian dijatuhkan oleh seluruh rakyat. Betapa sakit dia. Gus Dur juga sedang berkuasa harus turun. Ya saya enggak kehilangan apa-apa. Ya udah saya bilang. Tapi kemudian saya marah ketika saya sudah di Jogja, sudah terima itu jalan-jalan tiap hari gitu. Tiba-tiba saya lihat TV ada Romi, pimpinan P3. Berkomentar di dalam diskusi itu bohong itu. Siapa tuh yang mau Pak Mahfud jadi calon wakil presiden? Itu GR aja katanya. Datang sendiri ke istana. Wah kurang ajar orang ini. Si Romi, padahal dia yang datang ke saya beberapa kali sebelumnya, dia minta saya jadi wapres. Dan dari sisi family sebenarnya saudaranya Pak Romi kan dekat sekali sama Pak Mahfud. Iya. Ya dia yang hubungan politisi ya Pak. Datang ke rumah Pak Mahfud pokoknya calon. Lu kok bilang begitu? Saya telepon ILC karena Ilyas yang sudah berkali-kali pagi sore nelpon. Saya enggak mau ngomong, udah selesai saya bilang. Besoknya saya telepon begitu Romi
Pak Karni saya mau bicara, besok saya mau datang, dia bilang. Nah di situlah saya Meledak lah itu ya. saya ledakan di situ. Sebenarnya kalau nggak ada itu Oh gitu ya. Memang nggak, sebetulnya Pak Mahfud nggak ada Nggak ada niat. nggak ada niat. nggak ya? ada. Baik banget Pak Nggak ada. Mahfud Dan ya. saya sudah di Jogja. Sebab itu saya pulang. Padahal Pak Mahfud tahu siapa yang menjegal Pak Mahfud kan. Iya, pastilah. Pasti tahu. Dan nggak ada keinginan sebetulnya untuk membongkar itu. Dan bagi saya politik ya begitu. Orang bisa gagal dibelokkan secara tiba-tiba gitu. Tapi meskipun ternyata pada akhirnya tidak menjadi wakil presiden, hari ini kan kita tahu dalam posisi sebagai Menko Polhukam itu kan peran pada aspek hukum seperti yang diinginkan Pak Jokowi itu kan juga Ya tidak ada. sia-sia, tetap ada nilai Ada lah. kemanfaatan dari Sedikit. peran Ya itu. dengan sedikit tidak mengurangi banyak. rasa hormat dengan wakil presiden ya. Mungkin banyak orang yang berpikir ya sini wakilnya Pak Mahfud.